yang ada di channel Ayah Sadam dengan terpaksa memakai ilmu gerakan telapak bayangan karena mendapatkan teror dari wanita cantik yang ada di gedung di mana adanya lokasinya di Pondok Indah adanya. Mari kita saksikan sama-sama, kita simak penjelasan dari Bung Jebri selaku pembawa acara yang ada di Radio RS yang ada. Semoga bermanfaat. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam, termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan terlebih pula salam hangat untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bung Jebri selaku pembawa acara Radio RS yang ada bersama channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Di sini saya pribadi ada satu atensi dari Pak Suwarno yang ada di Radio Dalam Jakarta Selatan dekat Pondok Indah. Lebih abdulnya saya akan bacakan atensi saudara Suharno yang ada di Radio Dalam. Atensinya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jebri, salam kenal, salam senggol-senggol ya. Semoga Anda bersama Radio RS mengudara tetap jaya bersama channel Ayah Sadam. Wah, saya baru saja mengetahui adanya nih Bung Jebri dengan tanya jawab seputar dunia lain. Benar-benar sangat takjub. Saya benar-benar merasa senang karena bukan saya saja, teman-teman saya juga banyak katanya sudah masuk atensi-atensi yang ada, karena kami banyak menyimpan sesuatu yang berbau magic, pengalaman masa lalu Bung Jebri. Jadi begini Bung Jebri, saya sendiri sudah agak lupa ya, saya kan waktu itu ya daerah saya tahu sendirilah, Radio Dalam itu dekat Pondok Indah, bersebelahan. Apalagi sekarang sudah ada fasilitas mall di sana ya. Jadi berbicara dengan masalah Jalan Gedung Hijau Raya Bung Jebri, di situ kan ada bundaran ya. Barangkali dulu Bung Jebri masih ingat kejadian meninggalnya Ustadz Uci karena ada di sana. Tapi itu kan yang sekarang. Kita bicara masa lalu sebelum UJ masih jauh, nggak tahu tahun berapa, saya juga sudah lupa. Barangkali sudah masuk tayangan media TV atau yang lainnya. Jadi begini Bung Jebri, di salah satu gedung tersebut, katakanlah gedung yang sudah tidak terpakai lama, tidak ada penghuninya, masih di lingkup adanya seputar jalan lingkaran Gedung Hijau Raya. Saya juga lupa jalan apa itu mengarah ke arah saya, yaitu ke Radio Dalam. Masih berdekatan dengan jalan bundaran yang ada Jalan Hijau Raya di Pondok Indah yang ada. Waktu itu kan rame-rame dibicarakan oleh banyak orang ya. Lantas nggak lama kemudian ada wartawan hadir meliput dan sebagainya. Selang 1 minggu setelah suara itu terdengar melalui media televisi, intinya kan masalah ada seorang pedagang sate lantas dipanggil sama seorang wanita, bang, saya beli sate dong bang, 4
40 sintik ya. Lantas si abang itu penjual sate, ya tunggu sebentar. Sehingga si tukang sate itu mendorong gerobaknya masuk di mana adanya gedung tersebut. Menurut penglihatan si tukang sate itu bahwa gedung itu memang aktif dihuni oleh yang punya rumah, karena penglihatan dia rumah itu terang, dilengkapi dengan lampu-lampu sebagaimana layaknya rumah ditempati orang seperti itu. Padahal aslinya rumah gedung itu sudah lama tidak terpakai dan sepi dan tanpa lampu, bahkan sudah rusak. Ya dibilang rusak parah enggak ya, karena sudah cukup terlalu lama sehingga banyak ilalang yang ada di lingkup gedung tersebut. Di saat si orang tersebut tukang sate sudah menyiapkan satenya, belum saja dikirimkan ada suara kembali, "Bang, bisa cepat nggak sedikit bang?" Kata suara itu adalah suara wanita. Lantas si abang sambil tergopoh-gopoh membawa 2 piring yang dikirim, yang dipesankan, yaitu 20 atau 20 kali 2 ya. Jadi 2 kodi lah, katakanlah 40 sintik. Lantas tergopoh-gopoh mengantarkan adanya pemesan sambil berbicara, "Ya saya ke situ ini sudah berjalan mau mengantarkan ke dalam rumah." Begitu si abang itu masuk di depan pintu yang mau masuk ke ruang tamu, dibukalah pintu tersebut berbunyi gret. Lantas yang menyambut wanita yang memesan suara tadi, "Mana bang?" kata gitu. "Nih." Begitu si wanitanya itu sudah menerimanya, dia mengatakan, "Tunggu ya bang sebentar." Dia katakan demikian. Lantas siapa yang nunggu sebentar. Tak lama kemudian si abang itu baru sadar, "Lah, tadi kan ini rumah terang, ada yang nempatin. Tadi barusan saya membuatkan sate 40 sintik." Dia bergumam demikian. "Tapi kok tiba-tiba kok rumah ini gelap? Lantas tadi siapa ya?" Dia bergumam demikian. Begitu dia ingat kejadian-kejadian sebelumnya yang melalui media, dia langsung kabur sambil mendorong gerobaknya, tergopoh-gopoh. Lantas dia bicara dengan teman-temannya, sesama teman tukang sate, kebetulan temu di jalan. Dengan seriusnya dia berbicara bahwasannya, "Saya telah baru saja bertemu dengan seseorang yang ada di gedung itu. Ternyata gedung itu memang gak ditempatin sudah cukup lama, banyak ilalang dan sepi tanpa lampu. Tapi kenapa waktu pesan lampu itu tuh terang, seakan rumah itu ada yang nempatin. Lantas yang memesan siapa ya?" Begitu saya suruh nunggu, saya di situ baru sadar bang. Nah si abangnya langsung merinding. "Wah bang, itu jangan-jangan kuntilanak kali bang. Rumah itu kan sudah lama itu, udah digembar-gemborin melalui media. Emang kamu nggak tahu?" Lantas si abangnya, "Saya tadi katakan begini bang, memang tadinya saya lihat itu terang seperti kayak ada penghuni gitu. Suaranya juga jelas wanita. Dia pesan 40 sintik saya buatkan. Bahkan dia sampai bilang, 'Bang bisa cepet dikit bang,' padahal sudah selesai dia mau anterin. Begitu saya anter sampai pintu masuk di mana ada ruang tamu, dia buka bener sampai pintu bunyi keren. Terus lantas diterima. Terus dia bilang gini, 'Bang tunggu sebentar ya, dia mau ngambil uang barangkali,' kata si tukang sate mengatakan demikian. Lantas begitu nggak lama kemudian si tukang sate itu baru sadar bahwa dia melihat yang sebenarnya rumah itu adalah memang gelap tanpa lampu dan rusak parah. Akhirnya si abang itu lari terbirit-birit. Demikianlah bang, asal ini kisah ini sebetulnya teman saya bukan saya hanya mewakili. Kebetulan teman
saya adalah tetangga rumah di mana adanya radio dalam. Kalau saya sih bukan pedagang, saya orang situnya asli. Teman saya orang perantauan yang dagang sate kebetulan bertetangga. Akhirnya saya membuat atensi ke Bung Jepri ini. Mohon pencerahan Bung Jepri. Walaupun memang gedung itu sudah pernah dimuat di media Bung Jepri, tapi ini kejadiannya kan lain waktu. Ada wanita cantik tanpa wujud memesan sate. Teman saya sampai nggak sadar. Begitu sudah dikirimkan satenya, suruh nunggu. Tiba-tiba sih teman saya sadar bahwa gedung itu memang benar-benar gelap tanpa lampu dan sudah rusak parah. Ditumbuhi oleh rumput-rumput ilalang yang ada di lingkungan gedung rumah itu. Lantas dia kabur. Itu Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih. Wassalam. Semoga Anda bersama Radio RS yang ada tetap jaya mengudara bersama channel Sadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang ada di radio dalam ya, kalau kita bicara masalah gedung itu memang sudah cukup lama. Di situ memang banyak gangguan-gangguan juga walaupun cuma sekilas. Misalkan nih, supir taksi aja nggak ada yang berani berhenti di situ sekalipun ada penumpang. Saya sendiri pernah merasakan bang. Saya ini Bung Jepri ini sampai sekarang ini alhamdulillah dikasih sehat. Dulu saya pernah rupiah di daerah Gedung Hijau Raya. Kebetulan memang belum lama ada kejadian. Ini mah ceritanya beda. Di tempat itu di seberang gedung yang dimaksud, yaitu gedung angker, ada kejadian sopir meninggal di situ. Taksinya dalam kondisi parkir, pintu terbuka, orangnya meninggal seperti itu. Makanya semua supir ketakutan, supir taksi tentunya, sekalipun banyak orang penumpang lagi nyetop taksi itu tetap jalan malah tambah kencang. Dia pikir bayangannya apa, yang menyetop taksi itu adalah bukan manusia, yaitu manusia jadi-jadian. Jadi semua supir, hampir supir itu kayaknya trauma begitu bang. Jadi kembali kepada saudara abang yang ada di radio dalamnya. Ini tadi sekilas pengalaman saya juga mengalami seperti itu. Sampai saya nunggu taksi sampai sehadang di tengah-tengah mau ditabrak mau apa. Karena saya kepingin tahu ada apa sih supir di stop sampai sejam. Supir banyak taksi tapi di stop tidak mau. Akhirnya karena saking capeknya udah 1 jam nunggu, dia lolos terus. Saya cekel di tengah-tengah jalan. Akhirnya supir itu berhenti. Baru dia punya alasan. Katanya mohon maaf Pak, di sini belum lama ada orang meninggal supir taksi. Jadi saya takut, saya trauma juga. Bukan saja, hampir semua teman-teman supir taksi begitu. Asal ada orang penumpang nyetop di sini, malah tambah kencang. Disangkanya tuh dedemet yang apa sih namanya, orang yang meninggal itu hidup lagi begitu. Makanya saya takut. Ke atas supir taksi mengatakan demikian. Akhirnya apa, disitulah ini berhasil. Saya mengatakan begini Bung, saya Bung Jepri ini yang pernah merasakan juga. Pak supir, saya manusia biasa. Saya habis nolong orang rupiah di Gedung Hijau Raya itu. Saya juga nggak tahu kalau ada riwayat pernah ada supir meninggal di sini. Katanya belum lama ya. Insya Allah aman Pak, saya manusia tuh. Kalau bukan manusia, Anda nggak bisa menyentuh saya. Di situ saya sampai dia suruh memegang tangan saya buktikan bahwa saya adalah manusia. Saya katakan demikian. Saudaraku yang ada di roda dalam, kembali kepada kisah teman Anda, bahwasanya memang di rumah itu ada beberapa, yaitu kuntilanak. Bahwasannya orang yang baru saja Anda ceritakan, yaitu tukang sate, berarti dia sudah langsung terhipnotis lewat suara waktu memesan sate seperti itu ya. Pada
saat dia sudah berhasil menerima sate itu, dia suruh nunggu kan. Lantas nggak lama kemudian dia baru sadar bahwasanya gedung itu gelap, memang nggak terpakai. Baru di situ ada sadar, orang yang bersangkutan dia langsung kabur. Jadi kalau kita kembali masalah solusi dan pencerahan seperti ini, abang yang hadir di dalam ya, kalau misalnya Anda sebagai seorang pedagang, lebih bagusnya memang sembari zikir, kan kita lagi mengais rezeki ya, supaya rezekinya lancar, banyak pembelinya seperti itu ya. Di satu sisi juga untuk menghindari hal-hal yang tidak tampak, karena hal-hal seperti itu kerjanya suka iseng. Mestinya orang tersebut dagang mengais rezeki, tiba-tiba ada godaan, akhirnya dia nggak jadi dagang, dia balik lagi malah ngasih gratis, dia demit, padahal kuntilanak, dan gedung itu sudah kosong tanpa ada penghuninya, tapi dia anggap gedung itu ditempati dan lampunya terang seperti itu. Itu karena bangsa manusia kalau sudah terhipnotis oleh hal-hal dedemit, dia itu sudah dipengaruhi, sudah dikendalikan oleh makhluk tersebut, sehingga dia penglihatan dia sudah tertipu matanya oleh dedemit itu, bahwasanya gedung itu aktif ditempati orang dan dengan ada fasilitas lampu terang benderang, katanya begitu ya. Jadi harus ya, solusinya adalah zikir saja, la ilaha illallah, sambil jalan, sambil dagang. Ya Allah, mudah-mudahan engkaukan rezeki pada hamba ya Allah, yang banyak, yang barokah, begitu ya. Insya Allah siapapun yang beli akan manusia biasa, bukan halal dedemit, karena kita kosong pada saat itu, hanya mengucapkan sate kan biasa begitu, orang tukang dagang sate kan begitu ya, lupa dengan doa. Jadi sambil jalan, walaupun sambil teriak-teriak sate, sambil baca subhanallah misalnya seperti itu ya. Itu gunanya untuk menghindari hal-hal dedemit. Seangker apapun lokasi yang kita lewati, tidak akan mampu mengganggu kita, kayak seperti baru saja Anda ceritakan melalui atensi. Karena pada saat itu dia dari awal dari rumah barangkali dia kosong, lupa pada zikir. Zikir itu kan menandakan kita rasa syukur kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah, minta rezeki yang banyak, yang barokah, tidak terhindar dari segala mara bahaya dan malapetaka seperti itu. Ya, saudaraku yang ada di radio dalam, memang saya tahu juga, memahami kondisi di sana di mana adanya gedung kosong penuh misteri ya. Itulah di situ sudah ditumpangi oleh beberapa kuntilanak yang bersemayam di situ. Kalau ada orang bilang bicara miring bahwasanya ada orang meninggal sebelumnya, makanya di situ terjadi kejadian aneh. Sebetulnya kalau orang yang meninggal itu ya sudah tidak akan pernah bangun gentayangan. Itu pekerjaan tidak lepas dari pekerjaan jin yang kerjanya bisa menyerupai kegiatan manusia. Jadi mengecoh manusia seolah-olah oh ya di situ orang meninggal ya, jangan-jangan gentayangan lagi. Tidak ada. Saya tegaskan ya, orang kalau sudah meninggal tidak akan pernah bangkit lagi di dunia, karena dia sudah kembali ke alam baka. Jadi hal-hal yang mirip mengikuti kegiatan manusia pada umumnya pada sebelumnya, itu kerjanya jin memang mengecoh manusia seperti itu, sehingga siapapun yang kedapatan terhipnotis olehnya, dia akan masuk di dalamnya. Seperti contoh tukang sate yang dipanggil-panggil, lantas dia pesan, terus dia buatkan 40 sinting di dalam kondisi terhipnotis. Pada saat dia sudah menerima si pemesan, suruh menunggu, tak lama kemudian dia sadar bahwasanya gedung itu kosong dan gelap, padahal sebelumnya dia melihat bahwa gedung itu ada yang nempatin dan suasana terang, ada lampu.
Nah, itu karena terhipnotis dari pandangan Anda atau orang tersebut sudah dipengaruhi seperti itu ya. Demikianlah saudaraku yang ada di dalam. Terima kasih sebelumnya atas atensi Anda yang masuk di mana adanya Radio RS yang ada, telah bergabung bersama Radio RS yang ada di Jarilah Sadam. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara pendengar yang berbagi di seluruh tanah air Indonesia, baik Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat negara kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah-salah kata selama saya membawakan acara Gedung Angker dihuni wanita cantik di lingkup bundaran Gedung Hijau Raya Pondok Indah adanya. Akhirnya saya pribadi, Bung Japri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada, harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telapak tangan bayangan, ilmu pamungkas penolak, di mana adanya seorang ayah Sadam, Bung Jepri, selaku pembawa acara di Radio RS yang ada, terdapat teror di mana adanya gedung yang dimaksud. Dia merasa tersinggung adanya dibicarakan. Tiba-tiba makhluk tersebut hadir dengan cahaya. Akhirnya seorang ayah Sadam yang dikenal Bung Jepri di Radio RS yang ada, sekaligus seorang ahli spiritual,